Bambang Susatyo absen sidang MKD buntut polemik amandemen Undang-Undang Dasar 1945. DPR menyoroti tingginya harga pupuk yang dirasa memberatkan petani di daerah. DPR mendukung rencana program pendidikan gratis terrealisasi di pemerintahan selanjutnya. Pemerintah dan DPR sepakat bentuk panja ratifikasi pertahanan. Halo, salam jumpa kembali pemirsa. Anda kembali dalam program Sinpo Parlemen. Tentunya kita masih punya berbagai berita yang sudah kami rangkum selama satu pekan terakhir yang terjadi di Parlemen. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Kita awali berita pertama di Sinpo Parlemen pemirsa terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang memanggil Ketua MPR Bambang Susatyo terkait laporan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diucapkannya. Namun di persidangan pertama Bamsud berhalangan hadir dan hanya melayangkan surat klarifikasi. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud absen dalam sidang dugaan pelanggaran etik pada Kamis 20 Juni 2024. Ia pun sempat berkirim surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Dalam isi suratnya, Bamsud mengaku pihaknya menghormati pemanggilan dari MKD atas laporan dugaan pelanggaran etik yang didaftarkan oleh seorang mahasiswa Islam Jakarta. Bamsud mengaku tidak bisa menghadiri sidang tersebut lantaran padatnya agenda selaku menjadi Ketua MPR RI. Bahwa prinsipnya kami menghormati surat panggilan sidang yang dikirimkan oleh pimpinan MKD dan selanjutnya 2 dan 3 bahwa merujuk pada angka tersebut di atas dan sehubungan padatnya agenda kegiatan selaku pimpinan MPR RI yang sudah terjadwal sebelumnya, kami tidak dapat menghadiri panggilan sidang untuk menyampaikan keterangan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2024. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang sebelumnya Ketua MPR Bambang Susatyo ini diketahui terlibat dalam polemik amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilontarkannya dan mengklaim bahwa memang 9 fraksi yang ada di DPR menyetujui terkait dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun kita masih terus akan menunggu sikap dari Ketua MPR Bambang Susatyo perihal ini karena memang dipastikan MKD ini di berita selanjutnya yang dipastikan akan melayangkan panggilan kedua terhadap Ketua MPR Bambang Susatyo. Pemanggilan kedua itu dilayangkan lantaran Bamsud tidak hadir untuk mengklarifikasi secara langsung terkait polemik amandemen UUD 1945. Pemanggilan kedua rencananya akan disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhadap Bamsud dikarenakan Ketua MPR itu berhalangan hadir di pemanggilan pertama pada Senin 20 Juni 2024. Ketidakhadiran Bamsud tanpa surat keterangan jelas dinilai melanggar tata tertib. Oleh karenanya rencana pemanggilan kedua terhadap Bamsud akan secepatnya disampaikan. Meski demikian, MKD belum dirincikan kapan sidang selanjutnya akan digelar, sebab pihaknya masih harus bermusyawarah dengan para anggota MKD dengan menunggu konfirmasi dari pihak terlapor yakni Bambang Susatyo. Saya pikir apa yang sudah disampaikan dalam forum tadi, teman-teman sudah mendengarkan bahwa memang ada hal-hal yang dilanggar dalam arti ketentuan pasal tentang tatib dan sebagainya. Mungkin saya tidak akan berani untuk menentukan potensi, karena saya sebagai Ketua MKD jelas harus berbicara dulu dengan anggota yang mulia lainnya untuk bermusyawarah. Ya, ini bukan hal yang sembarangan, sehingga kita memerlukan suatu keputusan yang betul-betul adil. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo diminta untuk lebih berhati-hati atas pernyataannya agar tidak menuai pro dan kontra di publik.
sikap Bamsud diharapkan tidak memancing kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia sudah berhasil menggelar pesta demokrasi pada Februari lalu. Ketua MPR Bambang Susatyo sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan melanggar kode etik karena berbicara tak sesuai kapasitasnya terkait rencana amandemen UUD 1945. Laporan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta Muhammad Azhari yang diterima langsung oleh MKD pada Kamis 6 Juni 2024. Azhari menilai Bambang Susatyo telah melanggar kode etik karena menyebut 9 fraksi di DPR telah menyepakati rencana amandemen UUD 1945. Saya Muhammad Azhari, saya perwakilan masyarakat sipil. Nah, di sini kemarin saya baca berita dari media online bahwa Pak Bambang menyatakan di media online tersebut bahwa semua fraksi telah sepakat gitu sebagai dia ketua MPR. Padahal dia itu bukan pada kapasitasnya menyatakan hal tersebut karena kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu. Itu sih paling. Berarti dugaan menyampaikan kabar bohong atau apa? Atau gimana? Tidak dalam kapasitas. Bukan kapasitasnya, bukan kabar bohong karena kan ini kan berbagai fraksi ya kayak gitu. Menanggapi adanya laporan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekga mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan memverifikasi laporan pada pekan depan. Dirinya juga menyebut jika dugaan laporan tersebut terbukti benar, maka sanksi terberat yang dapat diberikan kepada Bamsud yakni pemberhentian jabatannya sebagai Ketua MPR. Belum pernah, baru ini pertamanya. Belum pernah. Yang mungkin itu nanti kalau memang dia terbukti ya kita berhentikan, kita berikan sanksi yang berat gitu loh. Kalau terbukti ya, ini kan belum kita panggil, belum kita verifikasi. Iya dari bukti-bukti yang dibawa ini. Nanti kita panggil, kita verifikasi, kita panggil pernah nggak mengeluarkan statement seperti itu. Ada nggak pelanggaran ini nanti akan ini kan. Nanti akan kita undang wartawan lagi di saat si pelapor ini kan itu teman-teman akan terus diundang ya. Kita panggil fraksi, makanya kita panggil fraksi. Kita panggil fraksinya. Saya bendahara fraksi MPR. Fraksi PAN saya bendaharanya. Saya belum pernah diajar apa tuh. Merespon pelaporan terhadap Bamsud, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan agar Bamsud lebih berhati-hati dalam setiap pernyataannya di publik. Hal ini diutarakan agar sikap Ketua MPR itu tidak memancing kegaduhan di publik. Soal amandemen konstitusi ini memang hal yang sensitif sehingga ke depan Pak Bambang Susatyo diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait dengan amandemen ini karena bisa memancing ya pro kontra debat publik ataupun elit yang menurut hemat kami belum diperlukan menimbang kita baru selesai perhelatan akbar pesta demokrasi yang luar biasa yakni Pilpres dan Pileg 2024 sehingga memang ada baiknya dihendapkan dulu ya dibahas nanti karena ada banyak hal lebih krusial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat kita seperti itu hal-hal yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat ya utamanya soal tapera misalkan ya harga-harga sembako yang mahal seperti itu dan saya kira ini butuh respon yang lebih agresif dari pemerintah maupun anggota dewan agar publik semakin memiliki ya wakil-wakil rakyatnya di Senayan secara lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, seperti yang kita ketahui memang rencana dari amandemen Undang-Undang Dasar maksud saya 1945 ini memang akan merubah aturan dari pemilu. Karena memang kalau dari hasil amandemen nanti jika ini memang terlaksana artinya tidak ada lagi pemilu di Indonesia seperti itu. Dan nanti akan kembali lagi seperti zaman dahulu yakni pemilihan kepala pemerintahan atau presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh MPR RI. Dan tentunya pemirsa berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan namun usai jeda tetap bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sinpo Parlemen selama sepekan. Di mana ini ada informasi terkait dengan DPR yang menyoroti tingginya harga pupuk yang dirasa memberatkan petani di daerah. Menyoroti persoalan itu, DPR meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program pupuk subsidi yang setiap tahun mengalami permasalahan. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini turut membahas persoalan pupuk bersubsidi. Dalam rapat, dihadiri oleh Sekjen Kementan Prihasto Setyanto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu, dan Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi. Ketua Komisi 4 DPR mengungkapkan tingginya harga pupuk dinilai memberatkan petani, sehingga pemerintah diminta untuk memberikan bantuan berupa pupuk subsidi secara merata. Selain itu, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk komersial atau non-subsidi yang harganya terjangkau. Tentunya hal ini berdampak pada harga produksi. Ini masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain jumlah alokasi yang tidak mencukupi kebutuhan petani, pengurangan alokasi pupuk subsidi hingga masalah kebocoran di beberapa lokasi penyaluran. Permasalahannya adalah sebagian petani juga mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk komersial atau pupuk non-subsidi yang sesuai dengan harga terjangkau. Hal-hal tersebut tentu saja berdampak pada tingginya harga produksi yang harus ditanggung oleh petani. Selain itu, Komisi 4 mendapatkan surat terkait kebutuhan pupuk bersubsidi dari dua pemerintah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lamongan, yang mana total kebutuhan dari dua lokasi tersebut mencapai 93,134 ribu ton, masing-masing 23.343 dan 69.791. Belum lagi daerah-daerah lain yang memiliki kawasan tambak ikan tradisional. Ini sudah hampir 2 tahun ya Pak Dirjen ya, 3 tahun ya permasalahan ini ya. Karena kalau kita masukkan di Kementerian Pertanian itu temuan BPK. Kalau kita nggak masukkan sampai hari ini, petambak itu tidak mendapatkan. Tapi kan belum disetujuin kan, yang pupuk subsidinya untuk pakan kan. Ya, ini suatu kesalahan yang setiap kami kunjungan ke beberapa wilayah yang banyak tambak rakyat, ya pasti permasalahan seperti itu. Diketahui dalam rapat tersebut juga diungkapkan terkait surat kebutuhan terhadap pupuk subsidi. Beberapa daerah diantaranya yakni Sulawesi Selatan dan Kabupaten Lamongan yang mencapai 93,41 ribu ton. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kita harapkan terkait dengan pupuk subsidi ini dapat segera terrealisasi program-programnya, karena memang seperti yang kita ketahui tadi berita yang kami sajikan, ini ada beberapa sedikit kendala terkait dengan harga pupuk subsidi, namun juga terkait dengan pupuk non-subsidi, ini harganya cukup tinggi. Artinya pemerintah diharapkan dapat lebih aktif lagi mendengar keluhan-keluhan petani khususnya yang ada di daerah terpelosok seperti itu. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. DPR kembali menggelar rapat kerja untuk membahas pembiayaan pendidikan yang dinilai cukup tinggi. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnama Sidi mengatakan mahalnya biaya pendidikan diduga akibat tidak meratanya pembagian anggaran pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan menilai mahalnya biaya pendidikan disebabkan oleh penentuan pembagian anggaran pendidikan yang tidak dilakukan oleh Kemendikbudristek. Menurutnya hal itu akan terus memberatkan pelajar, khususnya yang tidak mampu secara ekonomi. Penyelesaian persoalan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan. Hal ini dimuat dalam pasal 80 terkait penetapan besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan menurut saya kalau kemudian kita sepakat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan kita, rumusnya menurut saya sangat sederhana. Apa yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan di dunia pendidikan kita ini ya, diambil dari yang salah tempat itu. Dalam bahasa saya salah tempat tadi itu yang di KL yang lainnya itu, kecuali yang kedinasan. Baru kemudian
itu menjadi rumus yang paling dasar untuk menentukan berapa sesungguhnya kebutuhan dana pendidikan kita. Nah, lagi-lagi ya memang sandarannya PP tadi itu, Pak Ketua. PP 18 2022 itu. Nah, kalau apalagi ini sudah menjadi temuan audit BPKRI. Artinya ini makin kuat sesungguhnya. Karena BPK adalah auditornya negara kan gitu, dan sudah memberikan catatan itu terkait dengan PP 18 2022. Nah, kalau kemudian saya yakin, kalau saya menterinya saya yakin. Nah, karena saya belum ditelepon sama Pak Prabowo, jadi saya nggak yakin. Ya, jadi saya yakin kalau kemudian Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, yang sudah menghitung biaya pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Perdi, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi. Saya yakin kita nggak akan kekurangan uang untuk membiayai pendidikan kita. Nah, ini menurut saya kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian sekarang kita punya cantolan PP 18 2022 itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk memulai agar problem kekurangan biaya pendidikan kita selama ini itu bisa kita selesaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan menyoroti mahalnya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi khususnya kedokteran. Dede Yusuf bahkan membandingkan uang kuliah kedokteran yang setara dengan harga satu mobil Alphard. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan bersama Eselon 1 Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenke hingga Bappenas pada Rabu 19 Juni 2024 menyoroti mahalnya biaya pendidikan di tingkat perkuliahan. Dede Yusuf mencontohkan seperti uang kuliah kedokteran yang setara dengan harga satu mobil Alphard. Untuk pembayaran uang gedungnya, sedangkan UKT atau uang kuliah tunggal kedokteran berkisar ratusan juta rupiah. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa Indonesia sedang kekurangan dokter, mengingat perlunya peningkatan jumlah dokter seharusnya biaya pendidikan kedokteran dapat diturunkan untuk mendorong penambahan jumlah dokter di Indonesia. Masih banyak UKT ini yang harganya luar biasa sekali. Padahal seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan, kita akan fokus pada sumber daya manusia. Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0 ataupun juga industri 4.0 yang mana penggunaan kemampuan berpikir yang kritis, analitik, dan lain-lain itu mestinya sudah harus disiapkan. Menuju 2045 generasi emas kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 tahun lagi, berarti start dari sekaranglah kita harus meningkatkan partisipasi. Nah sayangnya, angka kemahalan ini masih luar biasa. Mungkin Pak Dirjen Kemdagri juga paham bahwa untuk masuk kedokteran Pak, saya sudah dapat ini banyak data nih Pak Haris, Masya Allah, itu biaya institusinya bisa beli Alphard 1 Pak. Hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT-nya mungkin ratusan juta. Padahal Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter. Nah ini kita dilematis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya memang biaya pendidikan murah ini menjadi alasan atau menjadi harapan dari masyarakat tentunya bagi para orang tua di seluruh Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui dari biaya SD negeri, kemudian SMP negeri dan juga SMA negeri ini sudah gratis dan diharapkan untuk perguruan tinggi negeri ini juga diharapkan juga gratis. Karena seperti yang kita ketahui biaya pendidikan khususnya untuk perguruan tinggi saat ini cukup lumayan tinggi. Karena seperti berita sebelumnya ini tadi terkait dengan harga untuk pendidikan di Fakultas Kedokteran ini harganya hingga mencapai harga mobil Alphard seperti itu. Nah, kita harapkan pembagian dari anggaran pendidikan ini dapat realisasi dengan baik. Tentunya yang kita harapkan di pemerintahan selanjutnya seperti itu.
Masih soal dengan dunia pendidikan, ini informasinya datang dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Ini ada Abdul Fikri Fakih yang menilai rencana program pendidikan gratis harus disiapkan dengan matang. Dirinya mengatakan hal itu dapat menjadi momentum bagi pemerintahan yang baru dalam merealisasikan kebijakan pendidikan gratis selama 13 tahun. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan bahwa rencana pendidikan gratis bagi rakyat Indonesia harus direncanakan dengan serius. Menurutnya hal ini dapat menjadi momentum bagi pemerintahan baru untuk merealisasikan kebijakan pendidikan gratis selama 13 tahun yang akan dilaksanakan ke depannya. Mengingat keterbatasan pendanaan yang hanya 15% dari total 20% APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, DPR meminta program pendidikan gratis selama 13 tahun agar diperhatikan dengan mekanisme khusus di pemerintahan selanjutnya. Wacana tentang sekolah gratis ini, saya kira memang harus betul-betul awal pemerintahan ini harus betul-betul serius, dikuliti, harus dianalisis nanti postur anggaran pendidikan. Postur anggaran pendidikan dengan hanya 15% dari 20% anggaran pendidikan nampaknya memang tidak optimal. Kita akan banyak mendapatkan keluhan dari bawah kalau wajib 13 tahun wajib belajar. Wajib itu kan berarti kita warga negara semuanya diberi kesempatan. Jangan kemudian kita mewajibkan, tapi karena mereka tidak mampu membayar, lantas tidak sekolah. Jadi bagaimana saya supaya gratis? Praktek di Tangerang itu nyatanya bisa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, memang harapan kita tentunya selain dari pemerintah yang sekarang, tentunya di pemerintahan selanjutnya harga terkait dengan biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri, ini dapat terrealisasi. Karena harapan kita seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi para anak muda, ini supaya biaya pendidikan ini dapat tercover dan kalau bisa gratis. Karena memang itu yang kita harapkan dan tentunya pemerintah dipastikan akan melakukan sebuah gebrakan atau melakukan sebuah upaya untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri di Indonesia seperti itu. Berbagai informasi lainnya masih kami akan hadirkan namun usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih di Sinpo Parlemen, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya terkait dengan DPR yang menyoroti kerugian yang dialami oleh perusahaan holding BUMN PT Kimia Farma. Anggota Komisi 6 DPR M. Husni meminta agar Dirut Kimia Farma dapat memberi perhatian secara khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Komisi 6 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama perusahaan BUMN PT Kimia Farma dan PT Bio Farma untuk membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2023 pada 19 Juni 2024. Dalam rapat ini, anggota Komisi 6 DPR M. Husni menyoroti kerugian yang dihadapi perusahaan holding farmasi BUMN, yakni PT Kimia Farma Tbk. Menurutnya tidak ada alasan bagi Kimia Farma mengalami kerugian, mengingat perusahaan tersebut masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari obat-obatan. Dirinya meminta harus ada penjelasan yang rinci mengenai penyebab turunnya keuntungan Kimia Farma, sementara penjualannya terus meningkat. Kimia Farma ini dia punya standar. Dan itu harganya lebih tinggi. Ini Pak Ketua kalau kita ke Komisi 6, siapa yang memimpin rapat? Pak Martin. Begitu juga kalau kita sakit, mana beli obat? Pertama orang ingat Kimia Farma, Pak. Tidak ada alasan, Pak, untuk Kimia Farma itu merugi. Cuma akibat terjadi manipulasi keuangan dan lain sebagainya, ya inilah yang terjadi. Apalagi waktu masa COVID, tidak ada, boleh dikatakan hampir di seluruh dunia nggak ada industri farmasi yang sakit, Pak. Semua untung, semua happy. Tapi ini saya ngeri-ngeri sedap ini lihatnya nih, ya Pak ya. Jadi saya nggak tahu alasannya apa pabrik mau ditutup sampai 5. Apakah kalau inefisiensi bikin efisiensi,
Karena hari ini kita apalagi dengan 270 juta penduduk, industri obat ini mestinya dia naik dan terus meningkat. Gitu juga ya, saya melihat di apa yang Bapak sampaikan dari Bio Farma tadi, Pak. Kenapa penjualannya naik tapi keuntungannya bisa turun? Apakah di situ ada pemborosan, di situ ada kesalahan dan lain sebagainya? Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana DPR dan pemerintah telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan dan membentuk panja terkait 5 rancangan undang-undang mengenai ratifikasi bidang pertahanan. Keputusan itu diambil sebagai upaya memperkuat dan menjaga wilayah Indonesia sekaligus menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pembentukan kerjasama ini penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Selain itu juga guna memperkuat kerjasama dalam menjaga integritas wilayah Republik Indonesia dan memperkuat pertahanan untuk menjaga perdamaian dunia. Retno Marsudi juga mengungkapkan, dari 5 kerjasama dengan 5 negara tersebut, terdiri dari bermacam-macam bidang, antara lain mengenai pertukaran kunjungan, dialog kenegaraan, capacity building, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersama dengan Pak Wamenhan dan juga wakil dari Kementerian Hukum dan HAM baru saja menyelesaikan pembahasan tahap 1 rancangan undang-undang kerjasama pertahanan dengan 5 negara, yaitu dengan Brazil, India, Kamboja, Perancis, dan Persatuan Emirat Arab. Setelah kami menjelaskan dari pemerintah dan juga setelah mendengarkan semua pandangan fraksi, semua fraksi, 9 fraksi dapat menyetujui agar rancangan undang-undang ini dapat dilanjutkan pembahasannya dan telah sepakat untuk dibentuk panja untuk membahas tim dan setelah itu akan dibahas di tahapan kedua yaitu paripurna. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa pembentukan kerjasama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian dan rivalitas geopolitik semakin tajam. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini ada informasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang berencana membentuk Dewan Media Sosial sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Budi mengatakan upaya pembentukan Dewan Media Sosial itu berdasarkan rekomendasi UNESCO. Menkominfo Budi Ari menilai bahwa rencana pembentukan Dewan Media Sosial selaras dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Budi mengatakan kajian akademik mengenai pembentukan media sosial itu sudah dilakukan UNESCO dan diserahkan kepada Kementerian Kominfo. Meski demikian, Budi mengaku pemerintah belum mengambil langkah lebih lanjut lantaran masih menimbang rencana kebijakan pembentukan Dewan Media Sosial tersebut. Gini loh, soal Dewan Media Sosial ini kita masih mendiskusikan banyak pihak. Kalau ini dalam tahap masih diskusikan. Karena itu saya mau jelasin dulu, Dewan Media Sosial ini bukan diskusi Tatang sama saya di pinggir jalan atau di warung kopi. Diskusi dari kajian akademiknya UNESCO tentang bagaimana perkembangan sosial media di dunia yang perlu diantisipasi, ya. Nah, makanya dia memberi nama UNESCO usulan Sosial Media Council, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya Dewan Media Sosial. Tapi spiritnya adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat lah, pokoknya. Sebelumnya, pembentukan Dewan Media Sosial merupakan upaya untuk menjalankan rekomendasi UNESCO dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection. Nantinya anggota Dewan Media Sosial tersebut akan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademis, pers, komunitas, praktisi, dan ahli hingga pelaku industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Berita tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Sinpo Parlemen kali ini, pemirsa. Tetap saksikan berbagai program Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.